Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigo Saputra dengan NPM 2478159 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 4B. Di sini saya akan mempraktekkan ataupun mengerjakan UAS praktikum. Di sini ada nomor 1. Kita diminta untuk membuat sebuah tabel dengan kategori ID kategori integer PK auto increment, kemudian nama kategori dengan nilai varchar 100 not null. Ini udah saya jawab, kita langsung pindahkan ke SSMS saja. Kita langsung coba apakah berhasil. Ya, complete artinya nomor 1 berhasil. Kemudian yang kedua, di sini ada 2 poin. Yang poin yang pertama, kita diminta untuk menginsert 3 record ke pelanggan. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk melihat ataupun select pelanggan yang emailnya mengandung mail.com. Ini kita create dulu tabelnya, kemudian kita insert datanya, 3 row affected artinya berhasil. Terus kita coba cek, kita select. Nah, ini adalah 3 data yang kita insert dengan ketentuan yaitu yang ada mail.com nya. Ini kita lanjut untuk nomor 3. Untuk soal ketiga, kita diminta untuk live join, yaitu menampilkan NM Prodi, kemudian count NPM, semua Prodi termasuk yang mahasiswanya 0. Sini ada 3 data yang muncul, yaitu teknik informatika dengan 5 mahasiswa, sistem informasi 2 mahasiswa, manajemen informatika 1 mahasiswa. Di sini kenapa tidak ada yang muncul yang 0? Karena emang di database yang ini prodinya saya cuma menambahkan 3 dan itu ada mahasiswanya semua. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4 ini yaitu aggregate dan group by. Yang pertama yaitu tahun masuk, count, average, IPK per tahun, kemudian urut tahun terbaru. Ini ada 3 data yang muncul, yaitu tahun masuknya 2024, 2023, dan 2020. Ini juga ada IPK-nya. Dan kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5 yaitu TSQL cache, yaitu cache tahun 2020 lama, 2021 menengah, 2022 sampai 2023 baru, kemudian else lainnya. Ini ada 8 data yang muncul. Untuk yang lama di sini ada NPM 2478103 yaitu Andi Wijaya dengan tahun masuk 2020, yaitu dengan value lama atau output lama. Kemudian yang baru di sini ada 2478106 Eka Fitriana 2023 sesuai ya, 2023 baru. Kemudian yang sisanya yaitu lainnya. Karena
Di sini hanya kita diminta untuk 2022 sampai 2023. Coba kita tambahkan untuk yang 2024. Kalau kita tambahkan 2024, untuk yang bervalue lainnya tadi itu berubah menjadi baru. Kita lanjut ke nomor 6. Subquery eksis, yaitu tampilkan prodi yang memiliki mahasiswa. Sebelumnya kita juga udah menampilkan prodi-prodi ini. Ketiganya kita tahu juga tadi ketiganya itu memiliki mahasiswa dan tidak ada satupun dari ketiga prodi ini yang memiliki 0 mahasiswa. Kita lanjut nomor 7. Storage prosedur SP tambah mahasiswa, kemudian in p npm varchar, in p nama varchar, kemudian yang terakhir in p id prodi integer, kemudian insert. Kita create dulu prosedurnya. Kemudian kita create yang insertnya. pnpm coba ubah. Nah, complete. Artinya soal nomor 7 berhasil. Kemudian yang ke-8 yaitu trigger. Before insert raise abort jika IPK di luar dari 0,0 sampai 4.0. Kita create dulu. Kemudian kita insert. NPM-nya kita ganti. Oh ya, kenapa ini gagal? Ini sebenarnya bukan gagal. Ini sebenarnya berhasil karena soal yang diminta yaitu jika IPK di luar 0,0 sampai 4.0 itu raise abort. Jadi kalau misal ini kita ganti misal jadi 3,9. Kita coba cek lagi apakah berhasil untuk nambahin insertnya. Dan di sini kita lanjut untuk nomor 8 yaitu ada trigger, yaitu before insert raise abort jika IPK di luar dari 0.0 sampai 4.0 kita tidak bisa menambahkan datanya. Kita coba. Ini mungkin kita ganti menjadi, kita coba dulu kalau kita melebihi 4.0, misal 4.3.
Sebelumnya ini udah saya insert, kita langsung insert datanya aja. Nah, dia tidak berhasil kalau kita melebihi 4.0. Coba kita buat misal 3.9. Nah, dia berhasil. Kemudian kita cek. Nah, berhasil terinsert data yang baru saja kita masukkan. Kemudian kita lanjut ke nomor 9, yaitu transaction dan user management. Di sini ada 2 poin, yaitu poin pertama begin, insert, dan rollback. Kemudian untuk poin yang kedua ada create user admin, grant all on. Kita insert dulu ini untuk begin yang transaction, insert, dan rollback. Kemudian kita cek. Hasilnya emang seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk poin yang B, yaitu create user admin. Already exist artinya login admin, user admin ini udah ada di database ini. Kita langsung select aja. Admin SQL login, artinya nomor 9 kita sudah berhasil. Kemudian untuk yang nomor 10 dan sampai 14, nah di sini yaitu project skema database, yaitu berdasarkan database yang saya miliki. Kemudian kita lanjut untuk nomor 10. Di sini ada project skema database berdasarkan project R&D yang saya miliki. Yang ada 3 poin, yaitu diminta untuk menggambarkan relasi antar tabel, kemudian menjelaskan jenis relasi dan DDL lengkapnya. Untuk poin yang pertama, di sini ada user.class.id memiliki relasi ke class.id, kemudian attendance.id .user.id memiliki relasi ke user ID, kemudian attendance.jadwal.id. Kemudian yang keempat ada pengajuan izin yang memiliki relasi ke user.id, kemudian activity log yang memiliki relasi ke user.id. Kemudian untuk jenis relasinya, ini yang pertama kelas ke user one to many, yaitu satu kelas memiliki banyak user atau mahasiswa. Kemudian yang kedua user ke attendance one to many, satu user dapat memiliki banyak data absensi. Kemudian jadwal ke attendance one to many, yaitu satu jadwal dapat memiliki banyak data absensi. Kemudian user ke pengajuan izin memiliki relasi one to many, satu user dapat melakukan banyak izin. Kemudian user ke activity log one to many, satu user dapat memiliki banyak log aktivitas. Kemudian man to many, user dan jadwal memiliki relasi man to many tidak langsung melalui tabel attendance, karena satu user bisa mengikuti banyak jadwal apel dan satu jadwal apel bisa diikuti banyak user. Kemudian untuk one to one, di sini tidak ada relasi pada one to one untuk skema utama ini. Kemudian di sini DDL lengkapnya ada tabel kelas, tabel user, tabel jadwal, tabel attendance, kemudian lokasi absen, pengajuan izin, dan yang terakhir tabel activity log. Kemudian kita lanjut ke poin yang 11, nomor 11, yaitu memiliki 3 poin, yaitu tuliskan insert ke tabel transaksi minimal 2 foreign key, kemudian jelaskan
Bagaimana aplikasi Anda memiliki referential integrity saat insert? Kemudian tuliskan slide dengan join untuk melihat data transaksi lengkap. Ini poin nomor 1, insert transaksi absensi yang melibatkan dua foreign key, yaitu ada user ID ke user.id, kemudian jadwal ID ke jadwal.id. Kemudian poin nomor 2, aplikasi Smart Attendance ini memastikan referential integrity melalui yang pertama, FK constraint di PostgreSQL ke attendance.userid ke user.id, restrict, dan attendance.jadwalid ke jadwalap.id set 0. Kemudian yang kedua, Prisma ORM memvalidasi relasi sebelum query dikirim ke database. Kemudian unique index, attendance, user ID, jadwal ID, key mencegah absensi ganda per user per jadwal. Kemudian check constraint, status hanya boleh hadir, terlambat, atau pending. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menuliskan select join untuk pilihan data transaksi lengkap. Kita coba insert yang ini dulu. Ini untuk hasil insertnya. Di sini ada Eka Nursani, Sakina, Tego Saputra, Egy Rivaldi. Ini adalah data-data yang telah melakukan uji coba di aplikasi ini. Jadi datanya ini data-data yang sudah melakukan uji coba. Kemudian kita di sini lanjut untuk nomor 12. Kita diminta untuk menuliskan subquery yang relevan dengan project Anda, kemudian tuliskan select dengan like untuk fitur pencarian, kemudian bagaimana aplikasi Anda menampilkan hasil query ke pengguna. Kita tes dulu yang nomor 1. Ini adalah data-data mahasiswa yang sudah melakukan absensi. Kemudian untuk poin yang kedua, kita mencari data mahasiswa berdasarkan nama, NPM, ataupun kelas. Kita coba cari dengan nama Tego dengan NPM 247811059 dan kelas MI4B. Nah, ini muncul datanya ya. Kemudian untuk poin yang ketiga, tampilkan hasil query ke pengguna. Pada aplikasi sistem apel ini, hasil query ini kita tampilkan di halaman dashboard admin dan user. Untuk admin, data biasanya ditampilkan dalam bentuk list, misalnya daftar mahasiswa, daftar absensi, jadwal apel, lokasi absen, dan pengajuan izin. Kemudian admin juga dapat melihat nama, NPM, kelas, status kehadiran, waktu absen, lokasi, serta status izin. Kemudian untuk user ataupun mahasiswa, hasil query ini ditampilkan di dashboard dalam bentuk ringkasan dan daftar riwayat seperti status absen hari ini, jadwal apel yang aktif, riwayat absensi, dan daftar pengajuan izin. Jadi hasil select dari database dikirim oleh backend API dalam format JSON, lalu frontend menampilkannya sebagai tabel, card, ringkasan, dan list riwayat. Kemudian untuk yang nomor 13, yaitu update dan delete di project Anda. Yang pertama, tuliskan update multikolom dengan kondisi where yang melibatkan subquery. Kemudian tuliskan delete dan jelaskan bagaimana aplikasi Anda memberi konfirmasi ke pengguna sebelum dihapus. Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi menangani soft delete versus hard delete.
Untuk yang nomor 1 yaitu update multi column dengan where yang melibatkan subquery, yaitu mengubah status absensi menjadi terlambat untuk mahasiswa. Kemudian yang absen melebihi batas terlambat pada jadwal apel. Kemudian untuk yang ini query-nya untuk yang multi column status terlambat. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu tuliskan delete dan jelaskan bagaimana aplikasi membeli konfigurasi sebelum dihapus. Adapun query delete-nya, delete absensi ini yang kita hapus tadi. Untuk konfirmasi sebelum dihapusnya, pada sistem absensi apel ini sebelum data izin dihapus, aplikasi itu menampilkan dialog modal atau konfirmasi kepada admin. Jadi, admin harus menyetujui aksi hapus terlebih dahulu. Jika admin memilih batal, perintah delete tidak dijalankan. Jika admin memilih konfirmasi, front-end mengirim request ke back-end API untuk menghapus data tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada soft delete versus hard delete. Hard delete dulu. Data benar-benar dihapus dari tabel menggunakan delete. Pada project ini, penghapusan pengajuan izin menggunakan hard delete. Misalnya pada data pada tabel pengajuan izin dihapus permanen setelah admin mengkonfirmasi. Kemudian untuk yang soft delete, data tidak dihapus permanen tetapi hanya ditandai sebagai tidak aktif atau dihapus. Misalnya dengan kolom status deleted atau deleted add. Project ini belum memiliki atau belum memakai soft delete khusus pada tabel pengajuan izin karena status yang tersedia adalah pending, approve, dan reject. Untuk data penting seperti riwayat absensi, soft delete ini lebih aman karena jejak data tetap tersimpan. Untuk data yang izin sudah tidak diperlukan, hard delete bisa digunakan setelah adanya konfirmasi dari pengguna. Kemudian kita lanjut untuk soal yang terakhir yaitu arsitektur dan deployment. Yang pertama kita diminta untuk menyebutkan fitur paling kompleks di project saya. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 kendala yang dihadapi dan solusinya. Kemudian jika dikerjakan ulang apa yang akan diperbaiki dan ditambahkan. Untuk fitur yang paling kompleks di project ini adalah fitur absensi, yaitu yang berbasis lokasi atau GPS. Jadi fitur ini kompleks karena aplikasi harus mengambil koordinat latitude dan longitude dari perangkat pengguna, menghitung jarak mahasiswa dari titik lokasi apel, mengecek radius lokasi absen, menyimpan data waktu absen, status kehadiran, device info, browser, platform, IP address, serta foto selfie. Selain itu, sistem juga mencegah kecurangan seperti fake GPS dengan menyimpan akurasi GPS timestamp dan jarak dari titik. Kemudian 3 kendala dan solusinya. Untuk kendala yang pertama, validasi lokasi absensi sulit karena GPS tiap perangkat itu bisa berbeda tingkat akurasinya. Kemudian yang kedua, untuk solusi yang pertama, aplikasi ini menyimpan akurasi dan jarak dari titik, lalu membandingkan posisi user dengan radius meter dari tabel lokasi absen. Jika user berada di luar radius, absen ditolak atau tidak dianggap valid. Kemudian kendala yang kedua, mahasiswa bisa melakukan absensi lebih dari 1 kali pada jadwal apel yang sama. Solusinya, database menggunakan unique pada kombinasi user ID dan jadwal ID di tabel attendance
sehingga satu user hanya bisa memiliki satu data absensi untuk satu jadwal apel. Kemudian kendala yang ketiga, data izin harus tetap valid dan tidak boleh sembarang status. Solusinya, database memakai check constraint pada tabel pengajuan izin, yaitu status hanya boleh pending, approve, reject, dan jenis izin hanya boleh sakit, izin, dan cuti. Admin juga diberi konfirmasi sebelum melakukan aksi penting seperti hapus data izin. Kemudian jika dikerjakan ulang, apa yang akan diperbaiki dan ditambahkan di project ini? Jika project dikerjakan ulang, saya akan menambahkan fitur rekap laporan absensi yang lengkap. Misalnya fitur berdasarkan tanggal, kelas, status kehadiran, dan jadwal apel. Laporan juga dapat diekspor ke Excel atau PDF agar memudahkan admin membuat rekap kehadiran. Sebenarnya untuk Excel yang PDF ini sudah ada di aplikasi yang sekarang. Kemudian saya juga akan menambahkan soft delete untuk data penting seperti absensi dan pengajuan izin, sehingga data tidak langsung hilang permanen ketika dihapus. Selain itu, sistem bisa ditambah audit log yang lebih detail untuk mencatat siapa admin yang melakukan approve, reject, update, ataupun delete data. Mungkin ini sekian untuk tugas UAS praktikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.